Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Amanda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan studi kasus dalam tugas UAS Manajemen Industri Kimia yang diampu oleh Ibu Dewi Yulani, MSI. Baik, laporan studi kasus yang saya buat di sini yaitu laporan studi kasus manajemen industri kimia yang berjudul Proses Produksi Bumbu Penyedap Rasa Sumber Rasa Umami Ajinomoto, PT Ajinomoto Mojokerto, Jawa Timur. Dan pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan studi literatur yang saya susun sendiri yaitu Fitra Amanda dengan NIM 200603110039. Baik, yang akan saya bahas yang pertama yaitu tentang pendahuluan. Di sini ada yang pertama yaitu tentang deskripsi produk, kemudian yang kedua ada deskripsi perusahaan, yang ketiga ada fasilitas, dan yang keempat ada sertifikasi perusahaan. Pertama kita ke deskripsi produk. Jadi produk dari Ajinomoto yang saya teliti di sini yaitu tentang produk MSG atau micin dari atau yang biasa disebut micin dari PT Ajinomoto Indonesia. Dalam produk yang diproduksi oleh PT Ajinomoto Indonesia sendiri, nama produknya yaitu sumber rasa umami Ajinomoto dengan komposisi yaitu 78% glutamat, kemudian 12% natrium dan 10% air. Dengan ciri fisik dari produknya yaitu berbentuk kristal berwarna putih dan memiliki manfaat sebagai bahan tambahan pangan, yaitu sebagai bahan penyedap rasa atau penguat rasa monosodium glutamat. Baik, sumber rasa umami Ajinomoto merupakan produk penyedap rasa yang dibuat melalui proses fermentasi dengan menggunakan bahan baku utama yaitu tetes tebu pilihan. Produk ini juga berstandar internasional dan telah dibawa lisensi Ajinomoto Tokyo sebagai perusahaan pertama yang memproduksi penyedap rasa sejak tahun 1999. Ajinomoto sendiri merupakan MSG yang juga memiliki sertifikat mutu yang diakui dunia baik secara nasional dalam skala nasional maupun internasional, dan juga telah diakui oleh MUI. Dan produk micin MSG atau micin Ajinomoto ini telah dipercaya untuk melezatkan setiap masakan dari lebih 100 negara. Jadi lebih dari 100 negara di dunia ini telah menggunakan produk dari Ajinomoto ini. Selanjutnya yang kedua yaitu akan tentang deskripsi perusahaan. Yang pertama ada sejarah perusahaan, yaitu sejarah perusahaan dari Ajinomoto sendiri, dari bumbu penyedap rasa Ajinomoto sendiri. Yang pertama dimulai dari tahun 1908, yaitu oleh Dr. Kikunai Ikeda, yaitu seorang profesor dari Universitas Tokyo yang memperoleh hak paten untuk memproduksi MSG sebagai bumbu penyedap rasa umami atau penyedap bumbu gurih. Kemudian yang kedua yaitu pada tahun 1999 oleh seorang tokoh Saburo Suzuki II yang pertama kali menjual bumbu umami Ajinomoto dan mulai dipasarkan pada tanggal 20 Mei pada tahun tersebut. Kemudian pada tahun 1969 PT Ajinomoto didirikan di Indonesia pada bulan Juli. Kemudian pada tahun 1970 PT Ajinomoto Indonesia mendirikan pabrik di daerah Mojokerto dan mulai memproduksi MSG Ajinomoto itu sendiri. Kemudian pada tahun 1980, MSG telah dinyatakan kembali sebagai bahan tambahan pangan yang aman oleh US FDA. Kemudian pada tahun 1987, MSG dikategorikan sebagai bahan tambahan pangan yang aman oleh JECFA. Yang ketiga, kemudian yang kedua dari deskripsi perusahaan yaitu lokasi perusahaan. Lokasi perusahaan dari PT Ajinomoto Indonesia di sini yaitu di daerah Mojokerto, lebih tepatnya yaitu terletak di atas lahan seluas kurang lebih 41 hektar yang terletak di Jalan Raya Melirip, Desa Melirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian perkiraan lokasi dari PT Ajinomoto Indonesia sendiri yaitu kurang lebih 7 km dari kota Mojokerto dan 50 km dari ke timur Surabaya. Kemudian ada pun batas-batas dari PT Ajinomoto Indonesia sendiri yaitu sebelah selatan yaitu berbatasan dengan Sungai Berantas, jadi sangat strategis. Kemudian sebelah utaranya dengan Desa Melirip dan sebelah baratnya dengan pemukiman penduduk serta sebelah timurnya berbatasan dengan Desa Padangan.
Selanjutnya, struktur organisasi dari PT Ajinomoto Indonesia yaitu ada Vice President Director, yaitu bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dengan cara menentukan alur kebijaksanaan perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Kemudian ada Factory Manager, yaitu orang yang memiliki hak untuk menentukan keputusan yang berhubungan dengan desain dari sistem produksi serta operasional dari penilaian sistem tersebut baik dalam jangka waktu panjang maupun pendek. Kemudian ada Departemen 1 yaitu menangani masalah planning atau perencanaan, kemudian Departemen 2 tentang menangani masalah food ingredient, kemudian ada Departemen 3 menangani tentang masalah food product, kemudian ada Departemen keempat yaitu menangani masalah general administration, yaitu menangani tentang masalah administrasi umum seperti Departemen Keuangan dan juga akuntansi. Kemudian yang terakhir ada iTech Food. Di sini merupakan suatu pusat penelitian mengenai produk makanan dari PT Ajinomoto Indonesia itu sendiri, tapi di bidang non-MSG. Kemudian yang keempat dari deskripsi perusahaan yaitu unit-unit perusahaan. Jadi unit-unit perusahaan sendiri itu merupakan alat-alat yang digunakan dalam proses produksinya. Yang pertama ada unit-unit dalam proses produksi dekalsifikasi, kemudian ada unit sakarifikasi, ada unit fermentasi dan isolasi, dan juga ada unit purifikasi dengan alat-alatnya seperti yang ada di presentasi tersebut. Kemudian yang ketiga tentang fasilitas perusahaan. Jadi fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh PT Ajinomoto Indonesia yang di daerah Mojokerto itu selain sebagai fasilitas produksi juga ada fasilitas lain untuk para pekerjanya seperti kantin perusahaan, sport hall, kemudian poliklinik, tempat ibadah, ada tempat parkir, pos keamanan dan juga koperasi karyawan yang bisa digunakan oleh para pekerjanya. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu sertifikasi perusahaan. Jadi PT Ajinomoto sendiri ternyata telah mendapatkan sertifikasi baik secara nasional maupun internasional seperti secara nasional seperti ISO 9001 sistem manajemen untuk kualitas produk, kemudian ISO 14001 seperti sistem manajemen untuk pengendalian lingkungan, kemudian ada ISO 18001 sistem manajemen untuk keselamatan dan kesehatan kerja, ada ISO 22000 tentang sistem manajemen untuk keamanan pangan, ada SCH, Sistem Manajemen untuk Jaminan Halal dari MUI, kemudian ada OHAS 1801 untuk manajemen K3 dari Badan Sertifikasi SGS dengan akreditasi UKAS atau United Kingdom Accreditation Service. Dan semua manajemen di atas seperti ISO, OSIS dan juga CCP itu akan diaudit setiap 6 bulan sekali oleh SGS atau Badan Sertifikasi Nasional untuk memeriksa ketepatan antara aplikasi dan standarnya. Untuk sistem jaminan halal sendiri akan diaudit oleh LPPOM MUI. Selanjutnya proses produksi. Proses produksi di sini ada 3. Yang pertama yaitu persiapan praproduksi seperti persiapan bahan baku. Dari persiapan bahan baku itu ada bahan baku utama yakni tetes tebu atau cane molasses dan juga bahan baku pendukung seperti NaOH, H2SO4, kemudian ada mineral, ada vitamin, ada juga amilum, terus juga ada enzim dan sebagainya. Kemudian yang kedua persiapan alat produksi. Jadi alat produksi di sini disiapkan sebelum produksi untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam produksi seperti pengecekan apakah alat-alatnya normal ataukah alat-alatnya masih lengkap dan sebagainya. Kemudian pada proses produksi di sini ada proses dekalsifikasi, ada proses sakarifikasi, kemudian fermentasi. Di sana fermentasi ada pembedian bakteri, proses sterilisasi, kemudian juga ada proses fermentasi itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada proses isolasi dan yang dimulai dari asidifikasi hingga netralisasi, dan juga ada purifikasi yang dimulai dari dekolorasi atau penghilangan warna ya, hingga ke proses pengayakan. Di purifikasi juga ada proses kristalisasi dan juga penjernihan. Kemudian yang ketiga pasca produksi yaitu setelah dilakukan produksi yaitu yang pertama ada pengepakan, yang kedua ada pemasaran produk, dan pemasaran produk sendiri nanti akan dipasarkan di di wilayah nasional maupun internasional.
Jadi akan dipasarkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian ada juga pengolahan limbah. Di sini pengolahan limbah di sini adalah pengolahan limbah padat, pengolahan limbah cair, dan juga pengolahan limbah gas. Untuk pengolahan limbah padat seperti sisa-sisa gipsum dan juga karbon aktif. Kemudian untuk pengolahan limbah cair seperti amina dan sebagainya. Untuk info tambahan yang bisa saya sampaikan di sini, yaitu tentang standarisasi mutu MSG. Standarisasi mutu MSG sendiri harus memenuhi beberapa syarat menurut Bakri, yaitu yang pertama yaitu memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yang kedua yang ditetapkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, kemudian harus memenuhi peserta dari SNI dan juga SMI atau standar mutu internasional. Nah, MSG sendiri telah diteliti oleh peneliti luar negeri, yaitu peneliti dari Amerika Serikat, yaitu Research Council NRC, National Research Council atau NRC, dan juga National Academy of Science atau NAS pada tahun 1979 yang menyatakan bahwa MSG itu aman bagi manusia dan perlu digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau food additive. Namun harus dikonsumsi dengan takaran yang pas dan tidak berlebihan. Kemudian yang kedua ada pengendalian mutu yang ada di PT Ajinomoto Indonesia seperti pengendalian mutu produk, kemudian pengendalian mutu bahan baku, pengendalian mutu bahan pendukung, pengendalian mutu proses produksi, dan sistem manajemen mutu. Kemudian ada utilitas, yaitu alat-alat atau kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan di dalam proses produksi PT Ajinomoto Indonesia, yaitu seperti listrik, air, river water, dan lain sebagainya. Kemudian ada sanitasi atau pemeliharaan industri di PT Ajinomoto Indonesia seperti ada sanitasi lingkungan, sanitasi bangunan, sanitasi pekerjaan, dan juga sanitasi peralatan. Selanjutnya tentang komentar penulis. Jadi di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai PT Ajinomoto Indonesia yang memproduksi MSG atau bumbu penyedap rasa. PT Ajinomoto Indonesia sendiri menurut saya merupakan perusahaan yang telah cukup baik dan juga terpercaya dikarenakan perusahaan ini telah lolos dari berbagai uji mutu baik secara internasional maupun secara nasional. Kemudian berdasarkan pemilihan lokasinya, PT Ajinomoto Indonesia yang terletak di Mojokerto ini telah mendirikan suatu perusahaan atau pabrik yang sangat strategis karena terletak di daerah pinggir sungai. Kemudian dalam sistem produksi dan pemilihan bahan PT Ajinomoto, namun dalam sistem produksi atau pemilihan bahan, PT Ajinomoto sendiri perlu melakukan pemilihan sumber karbon aktif atau glukosa alternatif selain dari tapioka untuk mengantisipasi semakin berkurangnya jumlah kandungan glukosa pada ken molasses akibat efisiensi pabrik gula yang semakin tinggi. Jadi untuk mengurangi produksi dari tetes tebu yang semakin berkurang. Kemudian untuk kelancaran dan juga keselamatan dan juga kesehatan pekerja, hendaknya PT Ajinomoto meningkatkan kedisiplinan dalam menggunakan perlengkapan safety dan pelaksanaan aktivitas kerja. Dan yang terakhir, menurut saya PT Ajinomoto telah menerapkan sistem pengolahan limbah yang cukup baik dan juga ramah lingkungan dengan mendapatkan predikat zero emission yang dimiliki oleh PT Ajinomoto Indonesia yang perlu dipertahankan dan bisa menjadi contoh untuk pabrik dan juga perusahaan lainnya. Selanjutnya ini ada lampiran seperti lampiran lokasi, proses produksi, dan juga ada lampiran kunjungan ke PT Ajinomoto Indonesia dan juga lampiran dari beasiswa yang diberikan oleh PT Ajinomoto Indonesia bagi pelajar yang berprestasi untuk dikirimkan belajar di Jepang. Baik, cukup dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.